tenaga kerja yang ada di wilayah Kecamatan Tandalili ini. Dan alhamdulillah UKM yang ada di Kecamatan Tandalili salah satunya sudah berkiprah seperti UKM Cahaya Banding di Desa Kurusumanga. Alhamdulillah ini produknya ini sudah dipasarkan ke luar Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan di kabupaten-kabupaten di luar Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros sudah dimanfaatkan untuk penanganan stunting kabupaten-kabupaten lain. Ini kita menjadi contoh di wilayah Kecamatan Tandalili ini. Kemudian juga seperti potensi bambu yang ada di Kecamatan Tandalili ini kita dorong juga pelaku UKM untuk membuat semacam inovasi seperti anyaman-anyaman untuk dipasarkan di Kabupaten Maros bahkan di luar Kabupaten Maros. Kemudian potensi yang ada di Kecamatan Tandalili juga ini seperti cabai yang ada di Kelurahan Borong ini kita juga mendorong para pelaku UKM untuk memberikan inovasi, membuat produk-produk seperti mungkin saus atau yang lain-lainnya, sehingga nanti ketika anjlok harga cabai ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lain, untuk membuat produk-produk yang bisa dipasarkan untuk memberikan nilai tambah kepada para petani cabai yang ada di Kecamatan Tandalili ini. Kemudian tak kalah pentingnya juga kami sampaikan bahwa seperti ikan nila ini alhamdulillah di Kecamatan Tandalili ini ada dua desa pengembangan seperti Desa Kurusumanga dan Desa Lego Pancing ini. Alhamdulillah ini salah satu dua sentra pengembangan ikan nila, dan didukung dengan sekarang adanya UPR, unit pembibitan rakyat, yang produksinya itu sesuai dengan laporan pemiliknya itu bisa mampu memproduksi 6 juta sampai 7 juta ekor per tahun. Ini bisa mensuplai Kabupaten Maros, bahkan bisa mensuplai seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Itulah mungkin potensi-potensi yang ada di Kecamatan Tandalili yang bisa kita kembangkan melalui UKM yang ada di Kecamatan Tandalili. Kemudian dalam kesempatan ini juga Pak Bupati kami laporkan terkait masalah pendidikan yang ada di Kecamatan Tandalili ini. Dari jumlah sekolah dasar yang ada di Kecamatan Tandalili ada 17, satu yayasan, sedangkan SMP negeri yang ada di Kecamatan Tandalili hanya cuma satu. Jika jadi daya tampung untuk anak sekolah yang tamat SD ini sangat kurang. Sesuai dengan data dari SMP kemarin itu yang daya tampungnya hanya 192, sedangkan yang mendaftar itu ada 400 lebih. Jadi ini mohon perhatian dari Bapak Bupati mungkin dan semua untuk kita pikirkan bersama terkait masalah pendidikan di wilayah Kecamatan Tandalili ini, karena ini persoalan sumber daya manusia ke depan kita di wilayah Kecamatan Tandalili ini. Inilah mungkin harapan-harapan kami dari pemerintah kecamatan untuk melaporkan, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dalam 3 tahun terakhir ini memberikan perhatian kepada wilayah Kecamatan Tandalili terkait pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Tandalili ini. Itulah harapan-harapan kami, dan kami mohon kepada Bapak Bupati untuk membuka kegiatan acara musrembang ini untuk memberikan arahan-arahan dan petunjuk untuk kita semua untuk menjadi pedoman untuk kita menjalankan di wilayah Kecamatan Tandalili ini. Itulah harapan kami, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang hormati, acara selanjutnya penyampaian pokok pikiran DPRD Kabupaten Maros yang akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Maros kepada Bapak Haji Andi Pataran Amin SE dengan hormat kami silakan. Saya belum berdiri tadi, sudah dikasih kode sama Bu Abud, cukup 2 menit bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat cuma kepala desa. Di sebelah sini tidak ada yang jawab salam saya. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kayaknya 2 kali memang lebih bagus. Setuju gitu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Maros yang manis, Bapak Dr. Haidir Sam, yang saya hormati Ibu Wakil Bupati kita yang cantik, yang saya hormati Pak Kasdim yang mewakili Pak Dandim. Terima kasih Pak Kasdim, ini sudah kegiatan ketiga kita sama-sama. Yang saya hormati Bu Wakil Ketua serta segenap sahabat saya, para anggota Dewan yang terhormat di Dapil 5. Yang saya hormati Kepala Bappelit Bangda serta seluruh kepala-kepala OPD yang alhamdulillah luar biasa ini kepala OPD. Sudah ini musrembang ke-10 kita, tapi luar biasa Pak Bupati. Ini para kepala dinas semangat mengawal aspirasi dan masukan dari masyarakat kita. Yang saya hormati Pak Camat serta seluruh jajaran Forkopincam. Yang saya hormati para kepala desa dan lurah yang alhamdulillah luar biasa semangatnya. Yang saya hormati para pemangku kepentingan peserta musrembang, tokoh masyarakat, Pak Haji Salam, tokoh pemuda, Adinda Agus dan Adinda Ketua KONI, hadirin hadirat yang mohon maaf saya tidak sempat sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillahirabbil alamin, kata yang pantas dan patut kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat waktu untuk kita bersama-sama berkumpul, bersilaturahmi, berdiskusi untuk membicarakan kemaslahatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tandralili. Salam dan taslim, tak lupa kita kirimkan ke junjungan kita Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, musrembang ke-10 ini saya sangat bersemangat Pak Bupati, di mana kali ini baru saya lihat wakil ketua, baru saya lihat, mungkin karena kesibukannya bertarung di dapil ya, tidak sempat mendampingi saya di 9 musrembang kemarin. Bapak saya hormati, terkait pokok-pokok pikiran, saya akan kupas dari awal pemerintahan Bapak Bupati kita dan Ibu Wakil Bupati sejak tahun 2021 Februari beliau dilantik menjadi bupati. Bupati kita ini adalah bupati COVID. Bupati COVID. Di samping bupatinya sebelum dilantik terkena COVID, kurang lebih 10 hari beliau dirawat di rumah sakit. Setelah beliau dilantik, APBD-nya juga terkena COVID. Nah, mulai dari pemerintahan beliau tahun 2021, 2022, selama kurang lebih 2 tahun, pemerintah daerah sering melakukan refocusing anggaran karena perintah pusat bagaimana proses penganggaran yang ada sehingga bisa melakukan pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19 yang melanda. Namun pemerintah daerah saya melihat tetap masih survive melakukan pembangunan. Nanti di tahun 2023 dan sekarang di tahun 2024 pemerintah daerah sudah sangat
survive yang dari tahun 2021 kemarin APBD kita cuma di angka 1,3, dan sekarang alhamdulillah di tahun 2024 ini kita tembus di angka 1,6 triliun lebih. Ini membuktikan bahwa luar biasa Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati dalam melakukan proses penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Ini terbukti banyak kabupaten-kabupaten tetangga kita yang tidak berhasil melakukan pembayaran. Ada kabupaten tetangga kita demo kepada desanya, karena tidak dibayar rutinnya, tidak dibayar ADD-nya, segala macam. Pasti kita tahu di kabupatennya pada satu desa yang demo. Ada beberapa kabupaten demo karena tidak mampu melakukan pembayaran. Kontraktornya demo, kepala desanya demo, guru-gurunya demo, karena sertifikasinya tidak bisa dibayar, proyeknya tidak bisa dibayar, ADD-nya tidak bisa dibayar. Tetapi kita di Maros, alhamdulillah berkat kepegawaian Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati dalam mengelola pemerintahan dengan baik, alhamdulillah semua bisa terselesaikan dengan baik. Bahkan saya dengar ya banyak saldonya. Nah, itu. Ini nilai plus bagi pemerintah daerah, karena saya tahu persis proses penganggaran karena kapasitas saya sebagai Ketua Badan Anggaran di DPRD Kabupaten Maros. Untuk postur APBD kita di tahun 2024 ini, saya sedikit memberikan gambaran bahwa untuk tahun ini yang merajai APBD kita di tahun 2024 ini adalah Dinas Pendidikan. Nominalnya itu 400 miliar lebih dari semua APBD Dinas Pendidikan yang paling tinggi. Kenapa? Karena kami ingin melihat generasi-generasi penerus kita ke depannya bisa bersaing dengan kondisi ke depan. Sekarang contoh kecil saja, kalau anak-anak kita tidak menguasai IT akan selesai dia. Nah sekarang sasaran kita untuk memperbaiki generasi kita. Ini gayung bersambut Pak Kadis. Gayung bersambut dengan masukan yang disampaikan oleh tadi Pak Camat, bahwa ada beberapa sekolah yang tidak mempunyai kapasitas daya tampung yang memadai. Nah, ini perlu pemetaan yang matang untuk bagaimana menambah sarana dan prasarana sekolah kita. Apakah kita tambah RKB-nya apa segala macam. Jadi nanti Pak Camat, Pak Kadis Pendidikan sudah mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Pak Camat. Ini segera ditindaklanjuti, dilakukan pemetaan agar tidak terjadi lagi kekurangan daya tampung sekolah-sekolah kita. Dan memang kalau saya lihat bukan cuma baru saya ingat ini, bukan cuma di Tanda Lili. Ada, saya lupa sekolahnya, pernah disampaikan ke saya bahwa daya tampung kami sudah tidak memadai untuk anak-anak sekolah kita setiap tahunnya. Nah, ini barangkali perlu ada evaluasi dan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk bagaimana bisa menambah daya tampung sekolah kita. Nah, ini anggaran kita cukup besar di Dinas Pendidikan. Kita tidak mau mendengarkan keluhan dari masyarakat, baik terkait masalah sarana dan prasarana, baik terkait masalah proses belajar mengajar, itu kami tidak mau dengar lagi. Karena ya luar biasa. Mulai dari anak sekolahnya kita kasih baju gratis, sarana dan prasarananya kita kasih perbaiki, sampai guru-gurunya kita tidak pernah kasih terlambat sertifikasinya. Ini berkat Pak Bupati. Kita kasih aplaus dulu Pak Bupati. Nah, ini pendidikan. Terima kasih masukannya Pak Camat. Ini luar biasa karena
ada masukan untuk Dinas Pendidikan. Yang kedua, saya melihat postur APBD kita sangat luar biasa, karena di samping pendidikan, pemerintah daerah juga memperhatikan dari sisi kesehatannya. Alhamdulillah, tahun ini pemerintah daerah melanjutkan program UHC-nya. Pemerintah daerah, Pak Bupati berani menggelontorkan anggaran sebesar 24 miliar, sama seperti tahun lalu, untuk membiayai kesehatannya masyarakat kita. Saya yakin dan percaya bahwa program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sangat dibutuhkan. Kenapa? Banyak masyarakat kita yang mau beralih dari BPJS mandiri ke BPJS gratis yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Banyak. Ini sangat bermanfaat. Banyak pemerintah daerah ini tahun lalu UHC, tahun ini tidak bisa dilanjutkan UHC-nya karena kemampuan keuangannya tidak bisa. Ini kita di Maros sangat bersyukur dan saya support Pak Bupati karena memang masyarakat kita sangat membutuhkan ini program UHC. Memang awalnya banyak keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat terkait masalah proses di awal-awal pemberlakuan UHC ini. Tapi ya alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit sudah bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk meminimalisir keluhan-keluhan yang terjadi. Karena awalnya luar biasa kita punya penyampaian ke masyarakat bahwa cukup bawa KTP ke masyarakat. Nah, ini banyak kemarin yang terjadi miskomunikasi dan keluhan. Dan alhamdulillah sekarang saya lihat pemerintah daerah sudah membentuk tim untuk melakukan meminimalisir keluhan yang terjadi di masyarakat. Dan di samping itu, yang ketiga, infrastruktur juga tidak diperhatikan. Alhamdulillah, tahun ini di posisi ketiga di postur APBD kita adalah Dinas PUPR. Nah, terkait pokok-pokok pikiran, saya mengusulkan seperti ini. Tiap tahun, pendapatan asli daerah kita kurang lebih 300 miliar. Ini murni uangnya masyarakat Maros ya, 300 miliar. Jadi dari tahun ke tahun kita mempunyai pendapatan asli daerah yang dipungut dari pajaknya masyarakat Kabupaten Maros kurang lebih 300 miliar. Saya mengusulkan seperti ini. Ini gayung bersambung juga dengan percepatan tema kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah percepatan pembangunan wilayah yang berkualitas untuk kemajuan pemerataan wilayah. Saya mengusulkan seperti ini. Uang yang 300 miliar ini yang kita dapatkan per tahun, kita kembalikan kepada masyarakat secara utuh. Secara utuh. Kalau 300 miliar kita bagi 14 kecamatan, kurang lebih 20 miliar satu kecamatan untuk pembangunan di desa. Seperti di Tanah Lili ini ada 8 desa kelurahan. 20 miliar kita bagi 8. Luar biasa besarnya. Dan pasti sangat terasa. Kenapa saya usulkan seperti ini? Setiap kita musrembang, saya sering mendengarkan keluhan bahwa musrembang kita hanya sekedar formalitas. Setiap tahun kita laksanakan musrembang hanya sekedar formalitas. Ini sepadan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Camat. Berharap ada beberapa yang masuk diakomodir dalam APBD nanti. Kalau ini kita sepakati, saya yakin dan percaya setiap tahunnya pasti usulan musrembang yang kita sepakati banyak yang masuk. Kalau kita konsisten menyepakati, seutuhnya dana masyarakat Maros kita kembalikan kepada masyarakat. Setuju? Setuju? Setuju Pak Bupati. Kalau ini kita lakukan, saya yakin percaya pemerataan wilayah yang berkualitas dan itu pasti cepat akan terlaksana. Karena bukan kecil ini 300 miliar kita. Contoh Tanah Lili
membutuhkan sarana prasarana jalan umpamanya, ya anggarannya kita simpan di dinas PU. Pasti pagunya dinas PU. Seperti contoh Tanda Lili butuh sekolah, tambahan sekolah, kita simpan di dinas pendidikan anggarannya. Yang penting 300 miliar itu kita bagi rata ke bawah. Serahkan sepenuhnya kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan Tanda Lili. Nah itu sekedar usulan. Nah, nanti prosesnya nanti kita sepakati pada saat proses pembahasan anggaran selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin sekedar pokok-pokok pikiran yang perlu saya sampaikan, karena saya hampir setiap tahun mendengarkan keluhan dari masyarakat sekaitan dengan proses musrembang yang kita laksanakan. Ya paling kalau musrembang kita 1 juta 2 masuk 1 kecamatan. Nah kalau kita sepakat untuk yang 300 miliar kita bagi semua kembali ke masyarakat, pasti setiap tahunnya semua usulan desa pasti kita akomodir. Karena besar anggarannya, besar nominal yang akan kita bagi. Nah ini barangkali Pak Bupati yang bisa saya usulkan untuk proses kita di tahun 2025 nanti. Dan sebelum saya akhiri, saya sedikit ingin pamit, karena di samping musrembang terakhirnya Pak Bupati, ini juga adalah musrembang terakhir kami. Musrembang terakhir saya, Ibu Wakil, Bu Jelinda sama Ibu Saria. Musrembang terakhir kami. Nanti kalau teman-teman masih terpilih, alhamdulillah, berarti tahun depan masih mengikuti musrembang. Tapi untuk periode ini 2019-2024 ini adalah musrembang terakhir kami di Kabupaten Maros. Izinkan saya pamit setelah 5 tahun saya memimpin DPRD Kabupaten Maros dan memimpin umroh. Izinkan saya pamit setelah 5 tahun saya pimpin DPRD Kabupaten Maros dan 15 tahun saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Maros. Saya bangga dan bahagia menjadi bagian dari pembangunan ini. Saya tumbuh besar bersama kita sekalian. Kabupaten Maros menawarkan semua dan kita merasakan semuanya. Kita tumbuh bersama dan menumbuhkan bersama Kabupaten Maros. Hari ini saya pamit menuju sebuah mimpi yang lebih besar untuk Kabupaten Maros. Izinkan saya menawarkan diri menjadi perwakilan orang Maros di DPRD Provinsi. Nah, seperti tadi katanya Pak Camat bahwa kalau bisa jangan cuma diakomodir kita punya di APBD Kabupaten Maros, harus ada di provinsi. Nah kalau tidak ada perwakilan yang harus banyak di Maros ya. Ini bisa kita wujudkan. Dan saya mengingatkan kepada seluruh stakeholder, mari kita sama-sama sukseskan pemilu pada tanggal 14 Februari nanti. Sisa 9 hari lagi. Ajak masyarakat sukseskan pemilu tahun 2024 ini. Dan sudah yang ke-10 musrembang ini, Pak Bupati selalu kasih saya pantun. Sekarang saya mau balas beliau dengan pantun juga. Ya, tapi bilang kita cakep supaya pengakuan bahwa saya memang cakep. Setuju gitu? Bunga kembang tumbuh di tanah ini. Cakep. Harus merebak berhubungi surga. Musrembang di Kecamatan Tanda Lili, senang dan bahagia, rasa keluarga.
Setelah pulang si burung merpati, setiap dia pulang membawa 2 durian. Selamat ulang tahun Pak Bupati. Sekarang saya minta wakil ketua Sobat ada menyampaikan untuk pokok pikiran. Ada. Cukup. Oke. Terima kasih. Kalau tidak ada, saya persilakan Pak Bupati. Terima kasih Bapak Ketua DPRD atas sambutannya. Hadirin yang dihormati dan berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dan arahan Bapak Pengurus sekaligus membuka acara tersebut secara resmi kepada yang terhormat Bapak Dr. Andi Syah, SIPRH dengan hormat kami silakan. Ini Pak Ketua ini banyak macunya. Sebelum sesambutan kita balas dulu pantunnya. Kakak Patarai selalu terkenal. Kalau berlebaran selalu terkenal. Penuh semangat dan dedikasi. Terima kasih selalu berkolaborasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi salli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati, Ibu Hajah Sartina Buhari yang alhamdulillah di bulan ini, ya mungkin di tanggal 25 kami sudah bersama selama 3 tahun memberikan pengabdian, memberikan dedikasi, memberikan hal yang kami mampu dan bisa menyalurkan dengan penuh semangat. Ya alhamdulillah, ini sebuah kebahagiaan buat saya karena terus terang banyak yang bertanya pada saya. Ya waktu saya dampingi Bapak Gubernur di kunjungannya di Maros di hari minggu lalu, dan beberapa bupati bilang, Pak Bupati, apa itu resepnya kita? Nah, apa resep apa? Bilang resepnya, kenapa Bupati dan Wakil Bupati ini terlihat harmonis terus? Ya, biasanya di beberapa kabupaten ini karena Pak Dirjen, beliau adalah Dirjen Sosial Politik di Kementerian Dalam Negeri, Pak Gubernur. Dia melihat bahwa hampir setengah, malah hampir katanya 75% kabupaten itu kalau memimpin, kalau tidak 1 tahun baru beberapa bulan, bupatinya dan wakil bupatinya sudah ada lari kanan, ada lari kiri. Ya, saya bilang alhamdulillah, saya bersama Bu Wakil ini resepnya adalah kami menyatukan gerak langkah kami dan hati kami untuk pembangunan dan masyarakat Kabupaten Maros, sehingga ini yang paling utama, sehingga pengertian dan rasa kebersamaan yang selalu muncul di kami berdua, sehingga alhamdulillah bisa terus bersama dalam membangun Kabupaten Maros yang kita cintai. Walaupun tadi disampaikan oleh Pak Ketua, guncangannya sungguh luar biasa. Di awal pembangunan, di awal saya dilantik bersama Bu Wakil, ya kami ini adalah Bupati dan Wakil Bupati Corona. Pertumbuhan ekonomi kita sangat terpuruk di angka minus 10%, dan itulah yang kami lakukan untuk menggerakkan perekonomian kita di Kabupaten Maros di tahun 2012
2021 kita di angka minus 10, 2022 kita sudah berada di plus 1. Karena kenapa? Karena di RPJM kita dengan DPR itu malah di angka masih minus, tapi kita sudah plus. Dan alhamdulillah di tahun 2023 kita sudah di angka plus 9,35%. Jadi Maros dari kedua paling bawah terpuruknya pertumbuhan ekonomi menjadi kedua paling atas. Ini semua karena berkat kerja keras kita semuanya, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Maros beserta pimpinan, Ibu Wakil Ketua, Ibu Haji Hairi Rahman, dan seluruh anggota DPR yang hadir di sini. Dapil 5 ada Ibu Haja Nurlinda, kemudian Ibu Saharia yang hadir di sini. Saya bersama seluruh jajaran pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua, Bu Wakil, dan seluruh anggota Dewan yang telah melakukan sinergi dan kolaborasi bersama sehingga alhamdulillah pembangunan kita bisa tetap survive, bisa tetap baik sampai sekarang ini, alhamdulillah. Dengan berbagai capaian yang kita peroleh, ya kita semua bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Saya ditanya sama Pak Gubernur waktu itu bincang, karena dari jam 8 sampai jam 11 saya satu mobil terus. Bilang, Pak Bupati, kenapa? Apa resepnya? Kenapa bisa Maros adalah pembayar pertama seluruh gaji ASN-nya tanggal 2 Januari sudah masuk seluruh gajinya ASN-nya. Ya, seluruh ini pertama di Sulawesi Selatan dengan SPDFI, alhamdulillah. Ya, kemudian dia sampaikan kenapa itu. Alhamdulillah Kabupaten Maros ya bisa membayarkan sertifikasi gurunya tidak pernah menyeberang tahun. Ya, saya bilang sama Pak Gubernur, kalau ada sertifikasi guru masuk dananya hari ini, paling lambat 1 minggu harus tersalur pada seluruh guru-guru kita. Dana sertifikasi itu. Dan alhamdulillah yang baik lagi karena kita adalah kabupaten yang pertama menyalurkan dana rutin untuk seluruh kepala-kepala desa kita untuk pada kesempatan kali ini. Ini berbagai capaian sampai ditanya sama saya, Bupati katanya ada utang tak? Utang apa, Pak Gub? Alhamdulillah saldo kita sampai pertanggal 2 Februari ini, alhamdulillah masih ada 153 miliar di kas kita. Jadi buat saya yang PP-nya karena baru masuk kita terima di akhir bulan ini, di akhir bulan tanggal 30 baru masuk PP-nya, baru kita terima. Sementara pengajuan untuk pembayaran gajinya sudah menyeberang ke BPD, sehingga insya Allah bulan 3 seluruh kenaikan gaji ASN dan kekurangannya 20 bulan kita akan lunasi supaya masih bulan secara gembira. Ya, ini seluruh jasa ada beberapa ASN-nya, ada tim tidak lapor. Ini yang kita semua, ini yang kita harapkan sehingga kita tetap menjaga kondisi keuangan pemerintah daerah secara baik pada kesempatan kali ini. Yang hadir di sini yang mendampingi saya dalam kunjungan ini, beberapa OPD yang hadir di tempat ini, kita mulai satu-satu. Yang di ujung Pak Kadis Pemda. Ini saya mau tanya Pak Kadis Pemda, ini dana NTPBB-nya sudah dibagi semua kepala desa sini? Oh, sudah Pak Camat dan insentif untuk PBB Camat dan semuanya. Alhamdulillah. Ini sebenarnya rekeningnya, ya alhamdulillah. Terima kasih karena kita ini semakin baik.
Alhamdulillah tadi disampaikan oleh Pak Ketua, pendapatan kita sejak awal di kondisi COVID ini, kita pendapatan Kabupaten Maros di awal ini hanya paling tinggi 200 miliar, dan alhamdulillah ini beransur-ansur naik. Di 2022 kita sudah sampai 300, dan di 2023 ini mudah-mudahan kita sudah sampai di angka 400, dan mudah-mudahan kita terus bisa mendapatkan pendapatan daerah. Dan sekali lagi Pak Ketua, bahwa pendapatan asli daerah itu harus kembali ke masyarakat untuk membangun daerah kita yang kita cintai. Alhamdulillah. Di sini ada Kepala Bapelitbangda, ini Pak Sulaiman. Terima kasih Pak Sulaiman. Ya, kita mendapatkan juga apresiasi yang positif dari pemerintah provinsi, karena Kabupaten Maros termasuk kabupaten yang tercepat untuk pelaksanaan musrembang di kecamatannya, dan juga kalender-kalender perencanaan kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Sulaiman. Kemudian ada Pak Kadis Kominfo kita. Ya, silakan. Mengucapkan terima kasih Pak Kadis Kominfo, karena hari ini seluruh pembantah tingkat kecamatan kita lakukan secara live streaming. Kenapa kita lakukan secara live dan langsung? Supaya warga kita, masyarakat kita yang tidak sempat menghadiri kegiatan musrembang ini bisa mengikuti dan memberikan masukan untuk pembangunan kita di kecamatan yang kita cintai. Sehingga Kabupaten Maros sebagai kabupaten inklusi yang bisa memberikan dan membuat semua orang bisa terlibat, itu bisa kita lakukan. Dan tadi ya kami koordinasi untuk kesiapan pengamanan pelaksanaan pemilu. Alhamdulillah PT Telkom dan beberapa jajarannya menyampaikan di Kabupaten Maros ini sudah hampir beberapa blank spot kita sudah berkurang. Karena apa? Karena kita terus membuka ruang kepada beberapa provider dan juga kita untuk menutupi jaringan-jaringan kita dan blank spot kita. Dan pada beberapa sisi kita juga akan menjadi tempat percontohan dari Kapolda untuk penerapan elektronik di masing-masing titik di lampu-lampu merah untuk melihat bagaimana kondisi jalur-jalur kita dan pengamanan kita. Ini yang utama. Tapi tadi Pak Kasat Lantas bilang yang bahayanya itu, Pak Bupati bilang apa? Karena sorotan kameranya itu bisa menembus kaca mobil ribbing. Jangan sampai nanti ada terfoto di samping sopir sembarang dia bawa. Nah, itu nanti bisa bahaya. Hati-hati saja. Ada Kadis DP3 Daldu KB. Terima kasih Pak Andi Riris yang terus berjuang kita untuk mengatasi persoalan stunting, persoalan bagaimana menjadikan beberapa desa kampung sehat, dasar kita, dapur sehat kita, membina keluarga-keluarga kita, dan berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan telah dilakukan oleh DP3. Ini semua kita lakukan karena kita berharap mudah-mudahan kegiatan-kegiatan tersebut bisa memberdayakan dan bisa menjadikan berbagai desa kita. Ada beberapa desa menjadi piloting untuk desa yang ramah anak dan peduli ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak kita. Ini semua kita lakukan. Kemudian di sebelahnya ada Pak Kadis Pustakaan dan Karsipan. Ini daerah pengembangan sumber daya manusia kita di Kabupaten Maros, kita terus gencar melakukan bagaimana literasi kita bisa terbangun. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak stakeholder yang mendukung pemerintah daerah, sehingga kita mendapatkan apresiasi untuk IPLM kita, literasi IPLM kita, yakni indeks pembangunan literasi manusia kita.
di tahun 2021 IPLN kita hanya di angka 29,90. Di tahun 2022 alhamdulillah naik 71,10 karena gencarnya berbagai pihak mendukung dan mensupport kegiatan literasi kita. Teman-teman DPR sudah menghasilkan perda literasi, gerakan-gerakan sampai tingkat desa dan semuanya itu kita lakukan sehingga di angka 71,10, dan di tahun 2023 kita sudah di angka tertinggi alhamdulillah di Sulawesi Selatan itu di angka 83,57. Ini sebuah capaian pengembangan literasi. Kenapa? Karena kita harapkan kita menjaga sumber daya manusia generasi kita. Kita menjaga anak kita menjaga generasi kita sehingga lahir generasi-generasi yang sumber daya manusianya bisa semakin baik. Dan juga saya ucapkan terima kasih Pak Desa, Bu Lurah, ya karena dengan dukungan kita semua pustakaan-pustakaan berbasis inklusi sosial TPBS kita di tahun 2021 kita hanya punya 12 desa, tetapi di 2022 sudah mencapai 22 desa, kemudian di 2023 32 desa, kemudian di 2024 kita akan replikasi 15 desa sehingga insyaallah 47 desa punya namanya transformasi pustakaan berbasis inklusi sosial, di mana pustakaan itu bukan hanya tempat membaca tetapi berkegiatan dan teman-teman bisa berkegiatan di tempat itu. Ini capaian-capaian yang kita capai. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Ini ada Pak Ilyas mewakili Pak Dandim di tempat ini hadir, Forkopimda kita yang terus mendorong juga dukungan kepada kita semua. Ini ada Pak Kadis Pendidikan kita, ya ini termasuk anggaran tertinggi DPRD kita hampir 3 tahun terakhir ini. Saya sampaikan pada kita semua bahwa pembangunan ini harus seiring. Pembangunan fisik dan non fisik kita terus jalankan. Kita tidak akan melupakan pembangunan infrastruktur, tetapi kita juga harus membangun sumber daya manusia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita mendapatkan contoh-contoh baik di negara-negara maju. Ya, Singapura, Jepang, Korea, yang dia jaga apanya? Yang dia jaga sumber daya manusia dan juga kesehatannya. Ya, kita terheran-heran di Singapura, kenapa misalnya dia bisa membuat air terjun di bandaranya, dia bisa membuat hutan di negaranya, dia bisa canggih untuk menciptakan hal-hal yang begitu baik. Karena apa? Karena kita menjaga sumber daya manusianya. Oleh itu saya ucapkan terima kasih karena kita terus memperbaiki infrastruktur kita. Sekolah-sekolah tetap kita perbaiki. Ya, sarana-sarana terus kita dukung untuk memberikan. Kita bantu smartboard, kita bantu perbaikan, kita bantu beberapa rehabilitasi sekolah-sekolah kita. Ini yang kita lakukan. Kalau di Tandalili sudah beberapa sekolah, catatannya sejak ini kita berikan perbaikan rehabilitasi, rehab kepada beberapa sekolah. Dan yang paling utama kegiatan kita adalah bagaimana supaya kita bisa gemar ke sekolah, gembira ke sekolah. Makanya ada program gembira ke sekolah. Caranya kita berikan kebahagiaan kepada mereka, mulai dari pendidikan anak usia dininya, papanya kita bantu seluruh. Alhamdulillah ini Ibu juga sebagai ketua Hempodi kita bantu seluruh papau, kita bantu peralatannya, ya kita bantu memberikan sarannya, kitnya, supaya anak-anak ini mau gembira pergi sekolah. Kalau masuk sekolah kita kasih baju seragam yang baru, kita kasih baju seragam ya putihnya, ya putih merahnya, kemudian kita kasih juga baju merahnya. Ini semua karena mereka yang di sekolah. Karena ini harapan kita dan saya berharap insya Allah mudah-mudahan kita target sampai di 2026 kepala sudah tes angka tidak sekolah, anak tidak sekolah. Sehingga saya ucapkan terima kasih Pak Desa
Bulurah yang sekarang mendata ATS kita karena kita harapkan name by address. Kenapa dia tidak sekolah? Kenapa di persoalannya anak itu tidak sekolah? Itu ya harus kita cari jalan keluarnya sehingga mereka bisa kita lakukan pendekatan untuk melakukan ataupun gembira ke sekolah. Ya, insyaallah ini di belakang ada Pak Kadis Koperindah kita, Pak Todong. Ya, ini saya sampaikan kepada kita semua yang juga membangkitkan perekonomian kita di Kabupaten Maros karena UMKM kita. Ya, saya punya catatan bahwa di tahun 2021 kita hanya punya data UMKM yang terdaftar di ODS online data system yang sudah ber-NIB baru 3.157. Dan di tahun 2022 ini meningkat menjadi 33.250 yang punya UMKM. Dan di 2023 alhamdulillah kita sudah punya UMKM Kabupaten Maros sebanyak 34.454. Ini terus yang kita semangat. Kita lakukan perbaikan kepada mereka supaya apa? Supaya mereka bisa berusaha dengan sebaik-baiknya, bisa mendapatkan pelayanan secara gratis untuk mendapatkan izin usaha, kemudian izin halal. Kita harapkan UMKM kita bisa bangkit. Dan inilah kebangkitan UMKM Kabupaten Maros sehingga mendapatkan apresiasi. Saya wakil ini terus membagi tugas. Wakil kita ke bank ini, saya ke bank ini, kita ke bank mana untuk membuat mereka senang, bahagia di Maros sehingga alhamdulillah untuk kredit usaha rakyat KUR yang tersalur di Maros ini hampir terbesar di Selatan. Itu di tahun 2021 itu 20.264 penerima, itu hampir 587 miliar. Di 2022 20.592 penerima, itu 883 miliar. Dan di 2023 tersalur KUR kita 20.492 616 miliar sehingga ada 2,1 triliun. 2,1 triliun ini dana KUR yang terputar di masyarakat kita supaya mereka terus bisa menghidupi dan mensejahterakan masyarakat kita. Ini semua yang kita lakukan dan kita bersyukur kita mendapatkan apresiasi yang positif dari kementerian sehingga kita dibantu. Namanya ada kantor kita, kantor PLUT, pusat layanan usaha terpadu, ada rumah kemasan, kita bangun sentra industri gula aren di Tompong Bulu, kita akan dibantu sentra industri jahe dan kopi di Malawa. Kita berharap di Tandalili apa yang kita harus bangkitkan. Ya, Bapak Gubernur sudah melihat bagaimana luas lahan cacat di Tandalili, beberapa sektor-sektor pertanian kita. Ini terus yang kita lakukan untuk perbaikan buat mereka semua. Kemudian di sebelahnya ada Pak Kadis PUPR. Ini anggarannya tetap juga besar untuk Kadis PUPR. Jangan sampai kasihan ada yang informasikan bahwa Pak Bupati tidak ada pembangunannya. Kalau tidak ada pembangunan berarti tidak ada PBD. Padahal di Dinas PUPR tetap ada anggaran hampir 300 miliar setiap tahunnya. Dan untuk Tandalili termasuk besar karena Tandalili sejak saya bersama Bu Wakil ini sudah sampai di angka sekitar 28 miliar untuk pembangunan fisik, baik jalan, baik drainase dan berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Ini semua kita harapkan bisa kita lakukan dan alhamdulillah di tahun ini kita pembayaran untuk pihak ketiga ini semuanya sisa sedikit, ya tidak sampai 5 miliar kemarin, bukan karena Pemda tidak bisa bayar, tetapi karena persoalan administrasi dari rekanannya yang tidak tuntas. Nah, ini yang saya sampaikan kepada kita semua sehingga kita bisa mengetahui berbagai informasi perkembangan yang kita sudah lakukan di Kabupaten Maros. Kemudian di sebelahnya ada Pak Kadis Pertanian kita. Terima kasih Pak Kadis Pertanian yang terus menjaga, memfasilitasi pengembangan pertanian kita. Ini juga ada yang sampaikan Pak Bupati bagaimana itu bagian pembagiannya.
Ya ada juga pembagian Al-Sintan, ada pembagian pelalatan. Bilang, bukan itu kita. Bilang, siapa balik? Bilang, ada anggota DPR RI kasih atau apa. Bilang, tidak bisa Tonji itu mengasih anggota DPR RI kalau tidak tanda tangan ke bupatinya. Ya, tidak bisa Tonji itu ngasih itu anggota DPR RI kalau tidak ada CPC-nya. Dan itu difasilitasi oleh Dinas Pertanian. Olehnya itu alhamdulillah kita bisa buka ruang banyak-banyaknya. Sehingga proses bantuan, proses fasilitasi di pertanian bisa kita lakukan. Di sebelahnya ada Pak Kadis Kesehatan kita. Nah, ini termasuk anggaran yang terbesar juga selama 3 tahun. Karena kenapa sekali lagi saya bersama Bu Wakil, ini punya komitmen, kita bangun kesehatannya, kita bangun sumber daya manusianya, tapi kita juga jaga kesehatan masyarakat kita. Nah, ini kebahagiaan kami bahwa Kabupaten Maros di tahun kedua ini, ya, tahun lalu tahun ini kita mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kesehatan. Kenapa? Karena kita tetap memberlakukan namanya UHC, Universal Health Corporate. Apa artinya? Bahwa kita menjamin kesehatan masyarakat kita. Tidak kecil anggarannya. Berapa? Sekitar 24 sampai 25 miliar. Ya, saya pernah ditanya, Pak Bupati, ya kenapa UHC? Kalau 24 miliar Pak Bupati, 24 kilo kita bangun jalan. 24 kilo kita bangun jalan, kenapa kita harus UHC? Saya bilang, saya ingin menjaga kesehatan masyarakat saya. Saya ingin menjamin kesehatan masyarakat kita. Kita ingin menjamin supaya masyarakat kita bisa, kalau ada kejadian, ya kita lakukan. Kita tanggulangi kesehatannya. Itulah yang kita harus hadir untuk masyarakat kita, untuk menjamin sumber daya manusianya dan kesehatannya. Biar kita pintar, biar kita apa? Kalau sakit, sehingga ini yang kita lakukan. Kenapa tahun ini alhamdulillah didukung oleh DPR, kita akan tuntaskan pembangunan rumah sakit di Cambang. Tidak kecil itu. Anggarannya berapa? 47 miliar. 47 miliar untuk pembangunan rumah sakit di Cambang, belum kemarin pembebasan lahannya dan sebagainya, belum penggunaan alat kesehatannya. Kenapa? Karena kita ingin menjamin masyarakat kita. Kita tidak ingin ada yang terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan dan akhirnya harus meninggal. Itu meninggal ya memang takdir ilahi, memang surat ilahi. Tapi kita harap kita memberikan dukungan kepada mereka semua. Nah, ini murni dana alokasi umum kita. Kita semuanya di sini. Karena kenapa? Karena kita ingin supaya mereka semua mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik. Inilah pembangunan yang dilakukan. Kita perbaiki puskesmas kita, puskesmas Tanda Lili dan semuanya, dan beberapa anggaran fisik. Kalau kesehatan kita sudah di Tanda Lili sudah hampir mencapai 3 miliar. Dan berbagai pelatihan-pelatihan yang kita lakukan. Ini semua yang kita lakukan. Di sebelahnya ada Pak Kadis Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kita. Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Kadis bahwa alhamdulillah ya dengan beberapa gerakan-gerakan kita lahirkan desa-desa wisata kita. Kita bangkitkan desa-desa wisata kita yang dulu kalau desa wisata kita di tahun 2021 hanya sekitar 12 desa, kemudian di 2022 sudah hampir 40 desa, dan di tahun 2023 sudah mencapai 53 desa wisata. Dan berbagai aktivitas kegiatan lainnya. Kepemudaan, bidang olahraga, kita terus beri semangat. Kenapa saat ini penduduk Kabupaten Maros umurnya yang 15 tahun sampai 35 tahun itu sudah mencapai hampir 53%. Ini yang harus kita jaga mereka. Jaga apanya? Jaga supaya mereka bisa terus mendapatkan hal-hal yang positif. Kalau pembinaan kepemudaan kita tidak lakukan, keolahragaan kita tidak lakukan, maka mungkin lari ke hal-hal negatif. Bahaya narkoba, bahaya zat-zat aditif lainnya, itu yang harus kita cegah. Dengan apa? Kita dekati mereka, insya Allah, dengan berbagai kegiatan yang positif. Olehnya itu, itulah yang kita lakukan. Di sebelahnya ada Pak Kadis Dakdul Capil, Pak Nur Alim. Ini harapan kita
tahun ini kita akan launching di Tanda Lili untuk membuka perwakilan pelayanan Dakdul, ya, kependudukan dan administrasi. Kita di Tanda Lili. Kenapa? Karena supaya masyarakat kita lebih dekat lagi untuk mendapatkan pelayanan. Tidak lagi ke kantor Discapil, tidak lagi ke Mall MPP, walaupun kita sudah siapkan berbagai fasilitas yang baik. Kita launching di sini untuk melayani Tanda Lili, Tompo Bulu, dan Moncong Loi. Ke depan kita sudah punya di Cenrana untuk melayani masyarakat kita di Camba, Cenrana, dan Malawa. Kami sudah melihat ke depannya kita akan mendirikan berbagai ATM-ATM, apa itu, anjungan-anjungan pelayanan kependudukan. Kalau bisa sampai di desa, jadi masyarakat tidak perlu lagi ya ke kota, ke kabupaten, ke Mall MPP, ke Capil untuk mendapatkan surat-surat keterangan, misalnya KTP, surat keterangan akte kelahiran, ya yang satu jangan nih, surat keterangan kematian jangan, ya, dan semuanya itu semua yang harus kita dekatkan pelayanannya, dan insya Allah itu akan kita lakukan bersama. Kemudian di belakang ada kepala badan bencana kami, Pak Fadli. Saya bilang sama Pak Fadli, satu tugas, bilang apa Pak Bupati? Berdoa saja. Berdoa apa? Supaya tidak ada bencana. Karena kalau ada bencana, dia yang harus turun, paling tidak 1 kali 24 jam personilnya harus datang di lokasi untuk melakukan ya identifikasi kejadian tersebut. Dan alhamdulillah pada bencana termasuk di Tanda Lili ini beberapa sarana prasarana ya anggaran ya bantuan bencana sudah kita lakukan ya di pinggir-pinggir turap, di pinggir-pinggir sungai, dan semuanya itu sudah dilakukan anggarannya. Nah, ini berbagai kegiatan. Kemudian di sebelahnya ada Pak Kasat Pol PP kita yang membantu penegakan perda kita. Ya, insya Allah ini Satpol PP kita yang kita lakukan pada kesempatan kali ini kita tegakkan peraturan kita. Nah, ini, dan di sebelahnya ada Pak Najib, Pak Sekwan, kemudian yang memfasilitasi antara hubungan yang harmonis antara DPR dan pemerintah. Ini ada Pak Sekwan kita yang mengatur semuanya. Di sebelahnya, di belakang ada Pak Kadis Sosial. Ah, ini Kadis Sosial. Ini bosnya semuanya. Bosnya program-program bantuan kita dari Kementerian Sosial. Ada program PKH, program berbagai program pilar-pilar sosial. Ini bosnya ini Pak Suwardi. Ya, alhamdulillah ini semua yang memfasilitasi kita supaya gerakan-gerakan itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ini yang hadir di sini. Kemudian kalau kepala dinas yang hadir ada Pak Kadis PMD kami. Nah, ini Pak Kadis PMD. Nah, ini bosnya kepala desa. Tapi alhamdulillah ya saya ucapkan terima kasih. Kenapa? Karena ternyata Kecamatan Tanda Lili ini sudah menjadi kecamatan mandiri. Kita beri tepuk tangan Kecamatan Mandiri. Karena semua desa yang ada di Tanda Lili sudah menjadi desa mandiri. Ah, ini alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih karena kenapa? Di tahun 2021 kita tidak memiliki sama sekali desa mandiri, nol. Kemudian di 2022 kita lakukan pembinaan dan fasilitasi sehingga di 2022 menjadi 13 desa mandiri, dan di 2023 itu sudah menjadi 43 desa mandiri, sudah 53,75%. Ya, kita harapkan bisa kita jalankan. Kalau terlihat lagi di forum desa, Pak Bupati dana rutin bayar, ya kita bayarkan sesegera mungkin. Ya itulah kepala-kepala desa kita. Karena kenapa? Pak Desa, Lurah ini adalah teman-teman yang paling bawah yang berjuang dengan habis-habisan untuk membantu pembangunan kita di Kabupaten Maros. Oleh itu saya ucapkan terima kasih para Pak Desa, Bu Lurah, ya ada Desa Alere kita. Yang paling gagah ada Desa Puru Semangat kita, ada Bu Desa Sudirman kita, ada Ibu Lurah kita, ada Desa Purnakarya kita, ada Desa Lengkopan kita, ada Desa Tondolima kita, dan ada Desa Damai kita. Ya,
Ini kita. Ini yang harus bergerak membantu pembangunan kita di Kabupaten Maros. Sekali lagi ucapkan terima kasih pada Pak Desa, Bu Lurah yang telah terus berupaya semaksimal mungkin untuk menggerakkan pembangunan kita di Kabupaten Maros. Dan saya sampaikan kepada kita semua lewat fasilitasi pemerintah daerah, maka kita telah menanggung sebanyak 14.317 orang. Apa itu? Di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi non-ASN kita, petugas keamanan kita, RT kita, BPD kita, RT dan 20 dan itu semua kita jadikan sebagai anggota peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kita supaya mereka terjaga, insya Allah ya, mudah-mudahan mereka semua diberi umur panjang. Tetapi kalau terjadi apa-apa, maka akan tertutupi dengan bantuan-bantuan ataupun ya fasilitasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan bantuan juga dengan dana desa kita, ADD kita, terus kita tingkatkan sehingga insya Allah pembangunan di desa kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya, minta maaf ini tidak hadir Pak Inspektur kita, Kaban Keuangan kita, Pak Sekda kita. Kenapa? Karena hari ini meeting BPK masuk di kantor. Cuma saya selalu katakan kepada mereka, Pak Inspektur, supaya bisa memberikan ya pelayanan yang baik pada kita semua, supaya semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Badan keuangan kita bisa mengatur keuangan kita dengan sebaik-baiknya. TAPD kita supaya bisa mengatur ya di bawah pimpinan Pak Sekda bisa mengatur dengan sebaik-baiknya penganggaran kita. Ini beberapa yang mewakili saya ikut mendampingi saya di kegiatan ini. Yang kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Camat Tanda Lili, ya Forkopincam, Pak Kapolsek, kemudian Pak ya kalau dan Ramil Babinsa Babinkantikmas yang ada di Tanda Lili yang terus bergerak untuk membantu pembangunan kita. Hadir juga di sini para tokoh-tokoh. Ya terus terang ini kalau di Tanda Lili banyak sekali tokohnya dan banyak ketuanya. Ya di sini ada Pak Marjang, Ketua KONI Maros. Ya ini ada Ketua Maros. Ya alhamdulillah. Kita tak bahagia dan senang itu kalau kita banyak mendudukkan anggota DPR. Ya kalau banyak di provinsi semakin banyak juga bantuan di kita semua. Jadi kita doakan, karena ini saya lihat dua caleg provinsi ini, kita doakan kedua-duanya bisa terpilih nantinya. Amin ya insyaallah. Nah ini ada pasal ini ya pengusaha tetapi sekaligus ketua GMBI di Kabupaten Maros. Itu ya pasalnya ini begitu beliau sangat cinta terhadap Kabupaten Maros sehingga menjadi ada Pak Saleh yang mewakili bela negara juga hadir di sini. Ada Ibu Sri sebagai koordinator Kabupaten program PKH yang juga hadir di sini. Semuanya ini adalah orang-orang yang terbaik, generasi-generasi kita terbaik di Tanda Lili, dan insya Allah ini akan membantu kabupaten yang kita cintai. Terima kasih ibu-ibu cantik, ibu-ibu desa, seragamnya manis-manis ya. Ya alhamdulillah. Ini hanya dua, mana desa seragamnya cantik saya. Kalau seragamnya seragam itu berarti Pak Camatnya yang pintar memfasilitasi sehingga semuanya bisa seragam. Alhamdulillah. Ini semua ketua-ketua ya kelompok-kelompok pengajian dan berbagai ketua-ketua organisasi dan ya para perwakilan desa dan kelurahan. Sekali lagi terima kasih semuanya. Semua telah hadir di sini. Tadi ketua diskusi dengan
untuk menghasilkan program yang terbaik untuk pembangunan kita di Kecamatan Tandar Lili yang kita cintai. Saat ini tidak ada sistem ya tiba-tiba ada program masuk, tiba-tiba ada ini masuk, tidak ada lagi. Semuanya sekarang sudah ada sistem. Ya, apa yang kita usulkan langsung terinput di SIPD kita. Apa yang kita usulkan langsung terinput di Musrembang kita. Ada macam-macam di sini di jamaah pengurus saya. Kerujak Bupati tidak ada inputan. Aku bilang, kenapa bisa? Bilang itu yang saya utus program tidak menginput. Jadi apa minta? Bilang kasih masuk. Bilang tidak bisa, kok tidak terinput. Itulah saat ini kita perlu membangun ya dengan secara baik lagi. Insya Allah kalau kita sudah input, kita sudah lakukan penginputan, ini akan kita pilih nanti. Oh ini bisa dibantu oleh dana desa kita, dana kelurahan kita. Ini bisa dibantu oleh APBD kabupaten kita. Ini kita bisa usulkan untuk dibantu oleh APBD provinsi kita. Ini hanya tugasnya pemerintah pusat lewat APBN atau juga kegiatan di balai mereka. Ini semua yang kita lakukan dengan baik. Olehnya itu, insya Allah kita semua harapan ini semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya sehingga pembangunan kita bisa terus berjalan dengan baik. Alhamdulillah, inilah harapan-harapan saya pada kesempatan kali ini. Saya bersama Bu Wakil juga mengucapkan sekali lagi terima kasih pada kita semua. Mungkin masih ada harapan yang belum tercapai dari Bapak Ibu semua untuk pembangunan kita di Kecamatan Tandar Lili. Insya Allah kita terus berjuang untuk menuntaskan segala proses pembangunan itu. Ya, karena kenapa? Kalau tadi Pak Ketua pamit, ya saya sampaikan, saya bersama Bu Wakil untuk prodi ini, ya mungkin ini juga terakhir musrembangnya. Karena kenapa? Ya, karena kalau sistem pemilu kita, ya pemilu pilkada ini mungkin maju di November. Kalau di enak, infonya jadi ditambah 3 bulan, anunya jam-jamnya. Kalau dipotong satu-satu. Tapi saya bilang bahwa kita sabar, kita harus sabar, kita terus bergerak. Ya, bukan persoalan lama atau kurangnya kita masa jabatan. Tapi yang paling utama adalah ketika dikasih mana apa yang kita bisa berikan untuk masyarakat yang kita cintai. Apa yang kita lakukan untuk itu adalah yang kita bersama Bapak tetap dan terus bergerak untuk membangun komunitas kita dan insya Allah ya semuanya kita akan berbagi dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Inilah harapan pada kesempatan ini dan untuk pembangunan. Terima kasih Bapak, mohon izin demikian lanjuti pemberian santunan secara resmi Bapak Kecamatan Tandar Lili pada siang hari ini. Baik-baik